Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu di dalam pelajaran Mutiara Tafsir yang hari ini saya ambil dari surah Al-Anbiya ayat 87 ya. Nanti saya kirim saja bagaimana tulisannya ya. Di mana kita akan membahas doanya Zunnun ya. Siapa itu Zunnun? Yunus alaihissalam ya. Sebentar bisa gunakan dulu itu sesuatu ya. Bentar. Ya, sebentar lagi masuk ya. Karena ini HP Sony tidak pakai data nih ya, cuma HP yang di depan aja yang pakai data ya. Silakan sambil menunggu ya, sambil buka ayatnya di surah Yunus ayat 87 ya. Ini juga cocok ya, bagaimana dipakai untuk kita tentunya yang sebagian besar banyak yang mengalami cobaan kesempitan ya gitu. Bentar, ini agak harus menunggu dulu ya, loading nih ya. Dan doanya ini ya sudah kita hafal ya, yang sering pula kita ucapkan dan pula disunahkan untuk kita diucapkan di sujudnya ya. Sujud mana saja ya, tidak harus sujud terakhir ya, atau di tahiyat terakhir ya, yaitu fi duburis sholah, yaitu fi duburis sholawat gitu. Nah, maksudnya dubur sholatnya itu yaitu di belakangnya ya, yang tahiyat terakhir tuh ya. Ada juga penafsiran dubur sholat itu adalah setelah sholat tuh ya. Tapi saya lebih cenderung pada tahiyat terakhir tuh ya.
Sebab itu yang lebih zahir ya. Walaupun ya tentu kita memahami dan juga kita menghargai ya saudara-saudara kita yang tentunya memakainya juga di ba'da sholat ya. Nah ini doa Nabi Yunus ya ketika di perut ikan ya. Jadi nggak jauh beda ya. Ketika itu beliau kesempitannya kesempitan cahaya ya, kegelapan. Bentar. Memang agak lambat ya, karena baru dinyalakan lagi ya. Alhamdulillah rekamannya tidak mati ya. Biasanya kalau lambat kayak gini rekamannya mati nih. Nah, jadi sebagian besar dari kita tentu pernah mengalami cobaan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini ya. Maka muslim yang baik itu hendaknya kita melakukan ikhtiar ya, upaya dan memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah agar masalah itu bisa selesai itu ya. Jadi bagaimana orang Islam itu tidak putus asa ya, walaupun dalam keadaan sempit ya. Karena itu di firman Allah yang lain dikatakan la taqnatu min rahmatillah gitu ya. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah ya. Begitu pula dalam hal dosa ya. Kita jangan putus asa ya. Sekalipun kita dosanya itu banyak gitu ya. Ya kalau kita mau merenungi gitu ya, kalau diukur tuh ya mungkin sudah segunung gitu ya dosanya, atau seluas langit dan bumi dosanya sekumahanya. Jadi gitu banyaknya dosa itu ya, kebayang gitu ya dosa yang sebegitu banyaknya kita lakukan gitu ya. Maka la taqnatu min rahmatillah ya, janganlah putus asa dari rahmat Allah ya. Dan pula bagaimana seorang muslim itu tentu dalam mengiringi tawakalnya ia harus berupaya dan berdoa. Dan salah satu amalan doa yang bisa kita amalkan ketika sedang tertimpa musibah adalah membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, atau Nabi Yunus itu disebut Zunnun ya. Karena itu diriwayatkan Nabi Yunus pernah mengalami cobaan yang sangat berat saat beliau ditelan ikan paus raksasa ya. Kenapa itu hukuman ya? Hukuman karena meninggalkan kaumnya ya. Jadi putus asa dakwah diterima katanya. Dakwah tos-tos-tohan gitu ya. Diterima pisan gitu. Kabayang tuh ya. Kita dakwah ke sebuah negeri gitu ya. Diterima gitu. Kabur kayak gitu ya. Putus asa gitu ya. Maka ini teguran dari Allah kepada beliau. Dan beliau hendak bertaubat ketika ditelan ikan paus ya. Itu saat berada di dalam perut ikan, beliau tidak pernah hentinya
membaca doa ini ya kepada Allah, yaitu minta pertolongan agar dirinya diselamatkan dari perut ikan paus ya. Maka tentunya bagi kita yang sedang dalam masa sulit ya, tidak salah membaca doa ini ya, agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tuh ya. Kita sudah hafal tuh ya. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena itulah sifat dasar manusia ya, kezaliman ya. Apa itu keutamaan doa Nabi Yunus? Yaitu kandungannya adanya pengakuan bahwa manusia itu tempatnya dosa dan salah ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar ya. Sesungguhnya kalian itu berbuat dosa atau kesalahan di malam hari dan di siang hari ya. Jadi tiap hari kita berbuat dosa tuh ya, sengaja tidak sengaja. Karena itu Allah menyediakan tempat-tempat untuk meminta pertolongan, termasuk juga ampunan padanya ya. Ini minta ampunan itu lebih besar ya. Seorang kalau minta sesuatu ya pada Allah gitu ya, minta rumah kayak gitu ya, minta HP baru kayak misalnya ya, boleh nggak? Boleh gitu ya. boleh aja, silakan aja ya, kalau dia mintanya kepada Allah gitu ya. Minta kepada manusia ya kadang-kadang dikecuain atau kadang-kadang tidak dipenuhi, ya udah itu mah. Yang penting kita tauhid, minta kepada Allah apa saja gitu ya gitu. Nggak ada pembatasan ya gitu. Silakan gitu ya gitu. Kan cita-cita itu harus setinggi melebihi arsy Allah gitu ya gitu. Jadi bukan hanya setinggi langit ya gitu. Setinggi langit mah terlalu pendek gitu ya. Galaksi Bima Sakti itu letik teuing gitu ya. Letik teuing Bima Sakti itu ya. Sampai menembus arsy gitu ya gitu. Itu doa kita ya, tembus ke arsy gitu ya gitu. Kalau sampai ke langit berarti mandap gitu ya gitu. Mandap bisa jadi nggak diijabah gitu ya. Tapi kalau menembus arsy, nah itu karena Allah Maha mendengar ya gitu. Allah itu senantiasa mengijabah setiap doa hamba ya gitu. Karena itu kita harus yakin ya. Jangan seandainya engkau menghendaki, ya Allah ampuni saya. Jangan kayak gitu ya gitu. Nanti ada bahasanya di kitab tauhid ya. Atau misalnya seandainya engkau menghendaki begini dan begini gitu ya. Jangan begitu ya. Harus yakin doa itu ya gitu. Pasrah ya, betul pasrah ya. Tapi jangan terlalu lah gitu. Ada ukurannya, ada kadarnya ya, jangan gulu gitu, jangan berlebihan. Jadi manusia itu apa? Tempatnya salah, dan ia mengakui Allah adalah ilah yang Maha Esa dan tiada yang layak, tiada yang benar disembah kecuali hanya Allah ya. Karena itu bagaimana keistimewaan
doa tersebut ya, diantaranya pengakuan tauhid, yaitu mengakui dan percaya akan keagungan Allah dan pengakuan atas dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita miliki. Pula, ada juga keistimewaan yang lain yang diabadikan dalam surah Yunus. Ayatnya berbunyi, wazannuni idzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham fakadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Yunus yang dimaksud ya. Itu sebutannya adalah Yunus ya. Dikatakan juga nama aslinya adalah Zunnun. Allahu a'lam. Itu saya baca di beberapa tafsir itu ya. Termasuk tafsir Hidayatul Insan itu ya. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, jadi dia itu sedang marah gitu ya, dakwahnya tidak diterima gitu ya, ditampi dakwahnya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, tidak akan mengazabnya, tidak akan menyulitkannya. Maka saat itu pula ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian kata Allah, maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan nunjil mu'minin ya, orang-orang yang beriman. Nah itulah doanya Nabi Yunus ya. Maka tentunya kita bisa mengamalkannya ya, nggak dibatasi ya. Ada tulisan itu dibaca 100 kali gitu ya. Dibaca 70 kali katanya ada gitu ya. Nanti dapat ini dapat itu gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Nggak ada pembatasan untuk membacanya berapa-berapa ya. Silahkan ya. Bebas kita baca berapa kali pun ya, gitu. Artinya kita tidak boleh terlalu kultus pada doa tertentu ya gitu. Sehingga meremehkan doa yang lain tuh ya. Tidak boleh tuh ya. Maka ya ucapkan saja. Berapa kali pun bebas ya gitu. 7 kali kayak gitu ya. Atau 10 gitu ya. Enggak harus 700 apa 100 tuh ya, 70 gitu ya, enggak. Gitu. Tentunya di balik diucapkannya doa itu, maka kita itu mengharap keluasan ya gitu. Karena Nabi Yunus itu saat itu pula dapat 3 kegelapan ya. Kegelapannya itu ada yang pertama di laut ya. Kemudian kegelapannya juga di perut ikan ya. Dan juga kegelapannya di malam hari ya. Itu saat malam hari loh. Itu. Malam hari itu ya. Jadi itu sangat terasa sekali gitu ya. Karena begitu gelapnya gitu ya. Tapi beliau meminta kepada Allah. Nah, begitu pula kalau misalnya kita begitu sempitnya gitu ya. Sempit. Kemudian ya di saat ini kita misalnya merasakan gitu ya kesempitan ini gitu ya. Maka
bukan hanya kepada kesempitan itu ya, tapi dalam keadaan berbagai hal gitu ya. Berbagai hal kita ucapkan doa Nabi Yunus ini ya gitu. Karena bisa jadi orang itu diluaskan bukan soal persoalan materi saja ya, diluaskan hidayah, diluaskan jalannya untuk menuntut ilmu, kan luas tuh ya. Diluaskan pula dia meminta, diluaskan bersama orang-orang yang soleh gitu ya. Atau apapun, misalnya diluaskan alam kuburnya juga nanti, ya itu juga bisa jadi gitu ya. Jadi dalam keadaan apapun gitu ya, di sholat kita tuh minta tuh ya, di waktu sujud ya, sujud yang mana saja, kemudian di tahiyat akhir ya, atau setelah sholat ya, apalagi sepertiga malam tuh ya, itu luar biasa sekali itu ya, gitu. Inilah yang penting untuk kita amalkan, yang semoga dengan apa yang kita kaji ini tentunya bukan hanya kita jadi ilmu saja, tapi bagaimana kita menerapkannya sehingga Allah memberikan keluasan kita terus, hati kita luas untuk bisa menuntut ilmu, terus berada dalam hidayahnya, agar tentunya selamat di jalan yang Allah ridhoi. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Walafu minkum. Insyaallah hari Selasa depan kita lanjut dari pembahasan adab ya, yaitu perhiasan penuntut ilmu gitu ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.